Salam sukses petani Indonesia. Kita ketemu lagi bersama petani bijak dalam rangka mensosialisasikan cara bertani yang bijak, bertani yang sehat, sehingga sehat untuk tanah, sehat untuk air, sehat untuk tanamannya, sehat untuk petaninya, tentunya sehat untuk para konsumen. Tetap bersama Pupuk Hayati AGS. Nah, hari ini kita tetap berdua. Di session hari ini kita akan membahas seputar apa perbedaan pupuk kimia sintetis dan apa pupuk Hayati AGS. Nah, nanti ada Mas Rio, ini ada satu lagi, ada dua contoh tanah pertanian yang menggunakan kompos dan ada tanah yang tanpa menggunakan kompos yang sudah terbiasa menggunakan herbisida. Nah, nanti Mas Rio kebetulan hari ini nanti juga ada kegiatan pendampingan karena kami di PT Pupuk Agung Sentosa setiap hari keliling di desa-desa binaan seluruh Blitar Raya. Kebetulan karena posisinya ada di Blitar, di tahun pertama kita di semester awal ini kita menghabiskan pendampingan, penyuluhan secara sukarela kepada 248 desa dan kelurahan se-Blitar Raya. Dan hari ini nanti Mas Rio ada tugas, tinggal saya, dan insya Allah nanti juga ada kunjungan di studio kita, studio mini kita ini ada kunjungan dari petani milenial. Nah, ini yang kita harap bahwa di negara kita masih ada petani. Nah, ada petani milenial yang tentunya petani milenial ini kritis terhadap penggunaan pupuk kimia, kritis terhadap aplikasi pupuk-pupuk yang lain, termasuk herbisida, insektisida dan segala macam. Nah, nanti kita akan tunggu kedatangan beliau. Mungkin beliau sedang ada di perjalanan menuju studio kita. Nah, sekarang Mas Rio bisa menceritakan warna-warni yang ada di depan kita ini apa sih, Mas? Ini suguhan atau bedak atau apa, Mas Rio? Silahkan, Mas. Sebenarnya ini, Mas, ini semuanya masuk pupuk kimia sintetis. Tapi ada beberapa jenis, ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Kayak ini NPK kan pupuk majemuk, yang kandungannya nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini ada SP, ini ada Ponska, ini ada ZA, ini ada urea, dan terakhir itu MKP. Tapi yang sering sekali petani kan yang NPK, Mas. NPK ya. Nah, artisnya pupuk ini. Woi, gitu ya. NPK, urea udah sering sekali. Sering dipakai ya. Karena kan guys, ini pupuk urea kan pupuk subsidi, pupuk bantuan. Pupuk bantuan, subsidi dari pemerintah. Bener, Mas. Kira-kira dari aneka pupuk ini keunggulannya apa? Terus kira-kira kalau menggunakan urea itu bagaimana? Menggunakan TSP itu bagaimana? Karena yang pernah saya dengar dari beberapa petani kita yang ada di desa-desa itu, mereka selalu menggunakan pupuk dasar. Biasanya kalau tidak TSP bersama Ponska atau bersama ZA. Itu bagaimana? Nanti mohon dijelaskan secara detail, Mas Rio. Sebenarnya kalau kita bahas tentang pupuk, semua pupuk itu bermanfaat, Mas. Tapi gimana caranya kita bijak dalam penggunaannya. Oke. Entah itu pupuk kimia, entah pupuk itu yang basicnya Hayati, itu semuanya pasti punya manfaat lebih. Ketika misalkan banyak yang ngomong, Mas, pupuk kimia bahaya. Bener, dikatakan oke lah, namanya juga kan sintetis, pupuk kimia sintetis pasti punya dampak negatif yang lebih banyak. Nah, contohnya kayak NPK, TSP yang rata, terutama TSP ini paling lama terurainya, Mas. Kenapa bisa begitu, Mas? Kok bisa lama terurai? Kan kita tahu rata-rata semua pupuk ada dua jenis. Yang bahan dasarnya dari batuan kapur dan gas. Oh ya, gas. Urea, ZA,
itu kan dari gas. Pupuk yang bahan dasarnya adalah gas. Amonium. Amonium. Amonium, benar Mas. SP, Ponska itu kan dari batuan. Makanya larutnya lama. Keras gitu ya? Keras. Mungkin dari teman-teman petani atau saudara-saudara kita yang petani yang biasa melakukan pemupukan TSP pada musim kedua, pemupukan musim pertama dikasih TSP, pasti musim kedua bakalan masih ada. Akan ketemu lagi dengan TSP lagi yang dipupukkan di awal. Kenapa saya bilang sebagai bahayanya salah pengaplikasiannya, bahayanya di situ Mas. Kalau kita salah pengolahan, salah aplikasi, itu bahayanya di situ. Kalau sesuai dosis, sesuai tata cara pengaplikasiannya, kadar presentasi untuk bahayanya itu bisa diturunkan Mas. Berarti ada cara atau apa ya ukuran ada, supaya Mas, tidak berlebihan. Kadang kan teman-teman petani sesuai keinginan insting, ini kurang ditambahi kayak gitu ya. Harusnya kan sebenarnya perhitungan pupuk kan ada kalibrasinya, ada perhitungannya. Karena rata-rata petani yang mungkin dari Mas Pendi atau saya yang sering pendampingan selalu bilang, taunya dari mana butuh pupuk tanaman itu butuh pupuk, taunya dari mana ya kan? Ya sering kayak gitu. Ya pakai perasaan Mas, loh ini makhluk. Oke lah kalau kita hewan atau yang lainnya ketika lapar atau ketika butuh sesuatu kita paham. Tapi kan namanya tanaman gimana caranya kita ngobrol gitu loh Mas. Otomatis kan kita harus butuh hitungan. Mungkin sebenarnya kalau pupuk TSP untuk dasar yang tadi Mas Bendi menanyakan, TSP ini untuk dasar nih. Nah, tanaman kan dua fase nitrogen, dua fase pertumbuhan sama pembuahan atau pembungaan. Masuk fase generatif. Rata-rata fase pertumbuhan vegetatif itu kan butuhnya nitrogen. Nah betul. Sedangkan TSP atau SP Mas sendiri tahu kandungannya bukan nitrogen. Sulfur dan fosfat. Nah itu Mas, jenengan jawab sendiri. Itu salah pengaplikasian, dikasihnya di awal. Posisi logikanya seperti ini Mas, tanaman itu kan masih bayi ya. Nah SP sama SP fosfat ini nasi atau sate lah. Dikasihkan ke bayi nggak bisa nggak bisa makan. Nah itu salahnya di situ Mas. Sebenarnya bukan salah sih, kekeliruan. Kalau kita ngomong kekeliruan, salah porsi mungkin ya. Yang harusnya makan bubur dulu, tiba-tiba dikasih makanan yang sifatnya keras. Bener Mas. Ya. Dan kalau saya sendiri sering nyaranin ke petani jangan pernah pakai pupuk tunggal. Yang dimaksud pupuk tunggal itu gimana Mas Rio? Pupuk yang kandungannya satu. Kayak urea cuma N 46%, ZA cuma berapa? Itu tunggal gitu ya? Tunggal. Kalau dalam satu kemasan unsurnya tunggal. N gitu aja. Logikanya kayak gini Mas. Kita mau nyuguhkan makanan ke tamu tapi cuma nasi. Kurang lengkap. Nah, itu kurang enak. Oke. Nah, balik lagi Mas. Kayak tadi kan Mas nanya, berarti ada cara untuk gimana sih cara pengaplikasiannya, gimana sih cara meminimalisirkan efek negatifnya itu. Ya, bener kan Mas? Nah sekarang pupuk mindset di petani itu harus disebar dong. Ya, di apa itu namanya? Ya disebar. Ditabur. Kalau bahasa Jawa disawur nih. Nah kan sebenarnya sangat gimana ya bahasanya, sangat gampang untuk dicerna. Ini kan modelnya besar-besar. Nah sedangkan mulut akar atau bulu akar yang nyerap unsur itu kan ukurannya kecil Mas. Kecil banget ya. Dan semua senyawa kimia yang diserap oleh tanaman atau diserap tumbuhan itu bentuknya cairan Mas. Larutan gitu ya. Bentuknya larutan. Bukan sifatnya keras. Sebenarnya mungkin kalau sifatnya granul mungkin dari asalnya biar mudah packingan, mungkin itulah saya tidak tahu. Mudah pengemasan, mudah menaburkannya. Tapi gitu lebih baik ketika pengaplikasian itu harus dicairkan. Tetap dilarutkan juga. Sebenarnya kalau dilarutkan itu harus pakai mikroba. Harus pakai mikroba untuk pelarut, kan ada
mikroba atau agen hayati pelarut N, pelarut P, pelarut K gitu ya. Kan banyak. Kemarin kalau pengen tahu bakterinya apa atau agen hayatinya apa yang melarutkan unsur-unsur tadi ada di video sebelumnya. Nah, kita campurkan pupuk, kita sediakan pupuk kimia sintetis, terus kita larutkannya dengan agen hayati sesuai takaran. Misalkan ada kayak AGS per liternya 10 mili. Perbandingan sintetisnya itu 1:1,5 1 liter larutan AGS setengah kilo pupuk sintetis. Pupuk sintetisnya juga disesuaikan fase. Ketika fase pertumbuhan berarti kita nyampurnya sama NPK, urea, atau ZA. Ketika kita tetap kan ada petani yang pengen, Mas aku gak pakai, bahasa Jawanya aku gak pakai urea, gak kenyang gitu kan. Tandurannya gak modal. Ada yang seperti itu. Gak apa-apa pakai urea, tapi harus dikombin atau dikolaborasikan sama dengan agen hayati ditambah NPK. Kembali lagi jangan pakai pupuk tunggal. Harus pakai seumpama gini Mas Rio. Gimana Mas Bendi? Karena dari awal memang disarankan tidak menggunakan pupuk tunggal. Saya lebih baik pakai pupuk yang apa tadi namanya? Majemuk ya. Berarti saya mendingan pakai NPK saja. Nggak perlu pakai urea atau bagaimana? Gini, sebenarnya kan itu balik lagi ke mindset petani. Sebenarnya si tanaman juga butuh P, butuh K. Ketika membentuk badan ben modot kata petani, ben cepat modot, fungsinya N. Nanti untuk bentuk kekernya si badan butuhnya P. Nanti bentuk tulang-tulangnya butuhnya K, bantu pembungaan, bantu pembuahan. Jadi tetap dikasih tapi kadarnya sedikit pas proses pertumbuhan tadi vegetatif. Berarti tetap artinya kalaupun menggunakan NPK tetap ada tambahan walaupun sedikit, entah itu urea atau ZA gitu ya. Biasanya ada yang aku harus pakai urea dan ini karena itu kan mindsetnya dibentuk, aslinya mindsetnya dibentuk. Nah nanti kalau sudah masuk fase generatif atau fase pembungaan baru campuran dari pupuk AGS nomor 2 yang generatif dicampur sama MKP atau KNO merah. Yang basic pupuk sintetis kimianya itu adalah basic untuk pupuk pembungaan atau pembuahan. MKP atau KNO merah. Kalau kita bicara merek lah. Tapi Ya. Intinya kalau selain merek itu selagi pupuknya sifatnya untuk pembungaan, untuk pembuahan itu enggak apa-apa masuk ke fase generatif dicampurkan pupuk hayati cair AGS nomor 2. Oke, nanti tadi teman-teman sudah bisa mendengarkan sendiri dari penjelasan Mas Rio tentang aplikasi penggunaan pupuk kimia, bahwa semua pupuk kimia ini tetap ada fungsinya. Tapi jangan berlebihan, tetap ada takarannya. Kalau bahwa kebutuhan tanaman itu bukan sesuai apa yang kita angan-angankan. Jadi bahwa yang dibutuhkan itu sebetulnya larutan dari kombinasi pupuk kimia sintetis dengan agen hayati. Karena sifatnya adalah unsur kimia sintetis, tentu belum bisa dikonsumsi secara langsung oleh tanaman, dalam hal ini dalam mulut akar, yang berfungsi menyerap unsur hara mineral dari dalam tanah yang biasanya dilewatkan pupuk. Nah, karena nanti Mas Rio ada kegiatan berikutnya, nanti kita ngobrol lebih lanjut, kita menjelaskan tentang tadi yang dijelaskan Mas Rio, bagaimana masuknya agen hayati berkombinasi dengan pupuk kimia sintetis tadi. Nanti kita akan kedatangan tamu petani milenial yang harusnya sudah datang ini bentar lagi. Ya, nanti saya salam buat teman-teman petani Mas Rio yang di lapangan. Karena teman-teman petani hari ini banyak petani di Blitar Raya yang sudah kita kunjungi, kurang lebih ada 12 kecamatan di Kabupaten Blitar yang sudah mulai merasakan manfaat positif dari mulai tanaman cabai yang keriting, yang terkena virus Gemini, yang terkena itu sudah mulai pulih. Dampaknya mulai positif. Ada yang kemarin kita ada di
Desa Susu, Kecamatan Gandusari, ketemu dengan petani milenial juga yang tanam cabai, yang dari awal sudah menggunakan pupuk Hayati AGS 1-2. Alhamdulillah kemarin responnya bagus sekali. Bobot buahnya cukup berarti, terus sudah mulai menemukan karakter tanaman yang benar. Terus di saat harga yang sekarang ini murah, produk pertanian semua murah, kami kemarin sempat bertanya sama Mas Rio, saya nggak rugi karena penggunaan pupuk saya rendah, kebutuhannya sangat sedikit. Yang kedua, penggunaan insektisida atau pestisida dalam hal ini adalah hampir tidak menggunakan, karena satu kali semprot pupuk Hayati AGS itu memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pupuk, yang kedua sebagai proteksi tanaman, menjaga imunitas tanaman, dan yang ketiga adalah fungsinya ofensif, penyerangan. Jadi kalau ada hama atau OPT yang mau nyerang, diserang duluan oleh mikroorganisme yang ada di pupuk Hayati AGS. Oke, selamat jalan Mas Rio. Ya, sampai ketemu dan salam buat teman-teman petani di desa nanti ya. Yuk, Oke, selamat jalan. Ya. Oke, yuk.